الملائكة والمقربين وإلى جميع التابعين وتابعي التابعين والعلماء إلا والأولياء إلا إنما كانوا وإلى جميع المحدثين والمفسرين في جزء شيخنا الطبري وشيخنا الشوكاني والشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ جلال الدين المحلي والشيخ جلال الدين السيوطي والشيخ محمد الشامي والشيخ محمد بن كاسر والشيخ محمود العلوسي والشيخ الأنصاري القرطبي والشيخ نواف الأندلسي والشيخ الشاذلي والشيخ متولي الشعراوي والشيخ وهاب الجريري والشيخ محمد خليل وحسن الشيخ بشير مصطفى Syekh kita kali Idris berada masyayikh yang masyayikh yang ma'alim wa hadiyan berada mukminin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat Syekh Wilayahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan surah Al-Baqarah ayat akan menjadi ayat itu. Awal 82. Ini pas rukuk ini mandiri. Kalau Allah Taala berfirman Al-Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaq bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidayni ihsanan wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husnan wa aqimus sholata wa atuz zakah thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Bukan ayat apa? Wa idz akhadna lan inna likane mundut sapa ingsun mitsaq bani Israil ing janjine bani Israil la ta'buduna aja padha nyembah sapa sira kabeh illallah angin Allah wa bil walidaini lan beci ana bagus ana ing wong tuwa loro ihsanan kelawan bagus temen ihsanan kelawan bagus temen wazil kurba lan kang duweni hubungan sangat wal yatama lan pira-pira bocah yatim wal masakin lan pira-pira wong miskin wa qulu lan ucap sapa sira linasi marang menungso husnan kelawan bagus wa aqimu lan padha nglakono sira kabeh as-sholata ing sembahyang wa aku lan netokno sapa sira kabeh az-zakata ing zakat summa tawallaitu mongko kami minggu sapa sira kabeh illa qalilan angin setitik minggu saking sira kabeh wa antum kalimun ali sira kabeh iku mu'riduna padha minggu sapa sira kabeh. Kita wae saranipun nomor halaman 26 volume 23. Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam den dawuhi ngandhar-ngandharake nalikane Allah Taala mundhut janji marang Bani Israil kang suwasane janji mau sira kabeh Bani Israil ora paman nyembah saliyane Allah Taala lan sira kudu beciki marang wong tuwa loro beciki marang wong kang duweni hubungan sangat kerabat anak yatim wong miskin lan sira kabeh supaya gunemen karo menungso sing bagus lan sira kabeh supaya padha nglakoni sembahyang lan padha ngaweni zakat. Wusna sira kabeh padha minggu saking janji-janji mau kejaba golongan sithik saking sira kabeh. Sira kabeh tetep padha minggu saking janji-janji kang wis pinutup. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israil ayyuhur ya Muhammad maka tentang dona tafsir Asyawi ini dikatakan sebagai wakur ya Muhammad dan ingatlah wahai Muhammad sampaikan ini kepada Bani Israil karena hitop ayat ini adalah kepada orang-orang Bani Israil dan ingatlah wahai Muhammad idz akhadna mitsaqa bani Israil ketika kami mengambil janji dari Bani Israil. Ayat ini
tak dari poso kita membahas betapa durhakanya orang-orang Bani Israil. Bahkan di ayat sebelumnya, dan ayat 81 dikatakan balaman kasabah sayiatan. Orang-orang Bani Israil itu kasabah sayiatan. Mereka itu sudah rutinitas melakukan kejelekan berupa kesyirikan. Itu sudah merupakan rutinitas. Wa akata bihi khati'atuhu. Dan ayat poin bersuci. Jadi ini menurut perayaan soalnya. Wa akata bihi khati'atuhu, dan mereka telah tenggelam di dalam dosa. Mereka sudah tenggelam di dalam dosa sehingga mereka diliputi oleh dosa-dosa. Dan ini seperti itu lagi. Iz akhadna mitsaqa bani Israil. Wa ya Muhammad, saat ini iz akhadna mitsaqa bani Israil. Ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israil. Mitsak, teng kitab tafsir sing jenenge kitab Sofwan Tafsir karangan Syekh Ali As-Sabuni. Beliau meninggal sekitar 2 tahun yang lalu. Itu tentang kitab tafsir pun Syekh Ali As-Sabuni tahu al-misaku huwa al-ahdu al-mu'akkadu bil yamini ghayat at-ta'kid. Sing jenenge misak, misak orang Israel, misak itu adalah janji yang dikuatkan dengan sumpah. Ngomong janji terus dikuatkan dengan sumpah, itu namanya misak. Fa'ilam yakun mu'akkadan summiya ahdan. Janji itu nanti tidak disertai dengan sumpah, maka itu namanya ahdun, ahada. Kalau disebut wa'ada misalkan waktun dia janji, ahdun dia janji. Tapi kalau disertai dengan sumpah, itu derajatnya itu lebih tinggi. Jadi misak itu derajatnya lebih tinggi dari sekedar ahdun atau waktu, karena mereka telah berjanji bil yamin dengan sumpah. Nah, ulama berbeda-beda kapan misak ini diucapkan oleh Bani Israil. Ada 2 pendapat. Tafsir Al-Qurtubi, Tafsir Al-Qurtubi dikatakan ikhtalafa fil misaki huna. Ulama berbeda pendapat di sini kapan misak itu. Faqala Makkiyun, menurut Imam Makki, huwa al-misaku alladhi ukhida alaihi hina ukhriju min sulbi adama kadzdzaba. Misak itu diucapkan, menurut Imam Makki, misak itu diucapkan ketika mereka dikeluarkan dari tulang sulbi Adam, dan mereka akhirnya keluar sebagai keturunan Nabi Adam. Jadi misak itu diucapkan menurut dari surah Al-A'raf ayat 100 kali dikatakan alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini sebagai Tuhan kalian semua? Mereka mengucapkan bala syahidna. Nggih, kula bersaksi. Jadi misak menurut pendapat yang ini itu diucapkan dulu misak. Tapi wakilah dan menurut pendapat yang lain, huwa misakun ukhidha alaihim wa hum fuqara fi hayatihim ala alsinati anbiya'ihim. Misak itu, janji itu diambil ketika hidup mereka, ketika mereka masih hidup dan mereka sudah dalam keadaan berakal. Artinya wis balik, wis berakal balik. Ala alsinati anbiya'ihim, disampaikan kepada lisan Nabi mereka. Jadi contoh Bani Israil yang hidup di zaman Nabi Musa. Jadi mereka ini sudah berjanji, sudah bermisak. Ayatnya misak. Sudah bermisak kalau di sini misak ini sudah mengucapkan misak ini kepada Nabi Musa. Kalau konteksnya ayat ini memang Nabi Musa, umat Bani Israil di zaman Nabi Musa. Jadi misak ini sudah diucapkan oleh mereka ketika mereka hidup dan mereka berakal melalui lisan Nabi
apa misak mereka, apa janji mereka kepada Allah. Janji mereka kepada Allah niku ingkang 8 teng ayat ini. Ada 8 janji orang-orang Bani Israel yang diucapkan kepada Allah, dan janji itu disampaikan dengan menggunakan sumpah. Napa mawon? Janji ini sebenarnya janji ini adalah janji yang bersifat umum. Semua umat agama samawi itu sudah diberi janji seperti ini, diberi syariat seperti ini. Bahkan andai orang-orang ateis yang boten percaya agama, itu mereka juga harusnya melakukan salah satu dari janji 8 ini, karena ini ada nanti hubungannya dengan antar sesama manusia. Jadi janji 8 janji tentang ayat ini itu adalah sebenarnya syariat umum yang juga diturunkan kepada semua agama samawi, tidak hanya Yahudi, tidak hanya kepada Bani Israel, yang Nasrani nggih ngoten, yang Islam nggih ngoten sami. Mungkin insya Allah tengah ayat kita terangkan. 8 janji itu adalah yang pertama, la ta'buduna illallah. Jangan kamu menyembah selain Allah. Ini adalah janji pertama yang diucapkan oleh Bani Israel. La ta'buduna illallah. Jangan kamu menyembah kecuali kepada Allah. Ayat ini la ta'buduna, dan beberapa tafsir dikatakan la saged diwaca damel ya la ya'buduna. Saged diwaca la ta'budu, tapi la ta'budu itu adalah qiraah yang syadz. Jadi langkah ojo tidak mau. Jadi iso la ta'buduna, iso la ya'buduna. Ini adalah janji pertama yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Allah. La ta'buduna illallah. Nggih. Kula berjanji tidak akan menyembah selain Allah. Ini sesuai dengan ayat 56 surah Az-Zuriyat yang mana kita semua sudah hafal sejak kecil. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Jadi memang tujuan manusia diciptakan ini bukan hanya manusia, jin juga itu adalah untuk beribadah, untuk menyembah kepada Allah. Dan isi dari perjanjian ini yang pertama itu adalah la ta'buduna illallah. Nah, janji seperti ini itu tidak hanya dimulai sejak Bani Israel. Ke zaman jisik sebelum Nabi Musa, zaman Nabi-Nabi, Nabi Adam, itu memang sudah disampaikan perintah untuk menyembah Allah. Dan setiap umat sejak Nabi Adam sampai akhir zaman itu sudah pasti diutus seorang Rasul yang menyampaikan ajaran tauhid kepada umat tersebut. Jadi bagaimana ceritanya umat itu tidak ada yang menyampaikan Rasul untuk menyampaikan ajaran tauhid, tidak. Jadi setiap umat dari zaman dulu sampai ila yaumil qiyamah itu pasti ada Rasul, yang Rasul tersebut bertugas menyampaikan wahyu untuk mengajarkan ajaran tauhid kepada manusia. Dan itu disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 20, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Aku. Fa'budun, maka sembahlah. Jadi setiap umat dari zaman manusia awal sampai manusia akhir itu selalu ada Rasul yang sudah diutus kepada mereka. Allah ingin dikatakan di surah An-Nahl ayat 36, wa ba'atsna fi kulli ummatin rasulan wa ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa tajtanibut taghut. Dan sungguh kami benar-benar telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat.
sembahlah Allah dan jauhilah tauhid dan jauhilah berhala. Jadi ini adalah perintah nomor 1, yaitu la ta'buduna illallah. Orang-orang Bani Israil sudah berjanji tidak akan menyembah kecuali kepada Allah, dan janji ini sudah ada sejak zaman Nabi Adam ila yaumil qiyamah. Lanjutannya ayat. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Penulis tafsir As-Sawi dikatakan wa ata bi haqqil walidaini atau haqqillahi. Allah itu menyebut hak kepada kedua orang tua setelah hak kepada Allah. Isyaratun ila annahu aqidul huquqi ba'da ibadatillah. Ini menunjukkan, ini adalah isyarat bahwasanya baik kepada kedua orang tua itu adalah hak yang paling unggul, yang paling kuat, yang paling utama setelah beribadah kepada Allah. Sama ini ibadah kepada Allah, yang hak yang paling utama itu adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan ini disebutkan Allah, kali Allah dalam ayat yang sangat banyak. Ini disebut dalam surah Luqman ayat 14. Anishkuruli waliwalidaina, hendaknya kamu bersyukur kepadaku dan kedua orang tuamu. Dan ayat yang lain tenggoni surah Al-Isra ayat 23, Gusti Allah dawuh wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Jadi banyak ayat di Al-Quran berbuat baik kepada kedua orang tua itu letaknya itu setelah beribadah kepada Allah. Dalam ayat ini, dalam surah Luqman, dalam surah Al-Isra, seperti itu semua. Jadi saat ini ibadah mana Allah itu sering digandeng dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Makanya hadis yang sangat populer untuk kita lanjut lagi. Tafsir As-Sawi ketika menjelaskan ayat ini, Syekh Imam As-Sawi tahu fa innahuma sababu fi wujudi syakhsi wa yajibu birruhuma walau kafiraini. Berbuat baik kepada kedua orang tua itu harus kenapa? Karena itu adalah sebab kita ada. Tentu bin takdir Allah. Memang ditakdir Allah ada di dunia ini. Tapi ono nek awak dhewe nang dunya itu melalui perantara kedua orang tua kita. Tanpa ada kedua orang tua kita tidak mungkin lahir ke dunia. Jadi karena kedua orang tua kita itu adalah perantara adanya kita di muka bumi ini, maka wajib kita wajib berbuat baik kepada kedua orang tua walau kafir ini, walaupun keduanya kafir. Ini misalnya orang di antara orang yang mu'alaf, misalnya ada orang yang mu'alaf masuk Islam karena mereka setelah masuk Islam terus dikucilkan oleh keluarga, dibenci oleh orang tuanya, kan? Pindah agama ini kan suatu hal yang sangat sakral. Kok orang pindah agama dengan Islam, terus kemudian kedua orang tuanya yang kafir itu membenci dia, itu mengucilkan dia, maka anaknya mu'alaf minimal tetap berkewajiban untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya walaupun kedua orang tuanya itu kafir. Nah, berbuat baik tenggoni wong tua sing kafir itu tentu ketika mereka masih hidup. Lek wong tua itu kafir, sebagai anak itu tetap berkewajiban untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Tentu ketika orang tua yang kafir itu masih hidup. Tapi lek wis mati, seorang anak tidak boleh mendoakan orang tuanya karena orang tuanya itu berstatus mati dalam
Misalnya orang yang mau kakak terus bapak ibu ini sampai mati masih menepi agama nih, bukan Islam dan mati dalam keadaan kafir, maka sebagai seorang anak dia tidak boleh mendoakannya terus memintakan ampunannya. Ini merupakan yang salah. Dan itu juga berlaku kepada kita semua yang mempunyai sejawat atau teman yang kesusahan karena kedua orang tuanya meninggal dalam keadaan mati dalam keadaan tidak Islam. Misalnya orang orang kerja, orang bos lah, namanya bosnya ketepaan agama non muslim mati dalam keadaan kafir. Kita sebagai seorang karyawan atau apapun status kita, itu bukan oleh ngomongan dari anak isim konco awak dhewe misalnya. Semoga amal ibadahnya diterima di sisinya. Nah, betul aja. Tahu yang ngomong mati kok perlu kita tahu itu mati dalam keadaan kafir. Betul aja. Walaupun hanya sekedar basa-basi, ngomong ngirim lewat WA, semoga amal ibadahnya diterima di sini. Betul aja. Jadi itu adalah bagian akidah. Sebab amal ibadah orang yang mati dalam keadaan kafir tidak akan diterima di sisi Allah. Itu wis harga mati. Nah, itu kalau kafir ini, walaupun orang tuanya mati dalam keadaan kafir, walaupun kedua orang tua itu kafir, seorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya selama orang tua itu masih hidup. Wis mati kalau yang bungahno kalau jalur sepuro. Tapi kalau kita yang mempunyai orang tua yang Islam, cilik Islam, orang tua yang Islam, terus orang tua kita mati dalam keadaan Islam, itu maka kita berkewajiban untuk mendoakan diri mereka berdua, untuk memintakan ampunan mereka berdua, dan bahkan itu sangat baik sekali umpamanya diholi, diselamati, karena itu bagian bentuk birrul walidain kita kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Itu kalau sudah meninggal, maka kewajiban kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Bahkan dalam surah Al-Isra ayat 23 kita insyaallah sampun hafal kabeh. Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dan janganlah kamu berkata kepada mereka berdua, wala tanharhuma, dan jangan kamu bentak keduanya, wa qul lahuma qawlan karima, dan katakanlah kepada mereka, kepada keduanya perkataan yang baik, perkataan yang mulia. Jadi ketika orang tua kita yang masih hidup, kita harus berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua kita. Bagi yang cepat kali kita sambung sebagai kewajiban kita sebagai bentuk birrul walidain, yang itu mendoakan kedua orang tua dalam mati, nahdini, ngekholi, itu adalah bentuk bagian dari birrul walidain kepada kedua orang tua yang sudah meninggal. Nah, memiliki dikatakan wabil walidaini ihsana, bagusi wong tua itu semakin umur semakin tua pasti mawon, dan memang kadang-kadang itu semakin tua itu wong tua itu semakin permintaannya semakin aneh-aneh. Bahkan mungkin ada wong sing sampun sepuh malah kaya aji jalur aneh-aneh gak dituruti sampai nangis-nangis nih boten. Kalau gak ada rencang ini gak ada biasa apa yang anaknya namun tiga niku mas pulang dia terus kalau si kakak kebetulan dia anak kedua, mas pulang dia terus kakak ngeramu wong wis jalur itu kuat wis tak sanggup nanti jalur ini mulai jalur pulau mas jalur anak-anak mas habis sakit mereka dituruti sampai nangis. Terus sok izin teng kula, ya napa boleh kula dereng panti jompo mawon. Saya sudah ngomong teng kula. Itu mau nek napa boleh kula dereng panti jompo mawon. Kula siapa ojo, temen ojo. Ini memang sebagai bentuk birrul walidain kita, ojo didele wong tuwa, ojo didele panti jompo. Kula
Ya akhirnya alhamdulillah sampai ibunya ini meninggal tidak didelekani coba teman tapi harus izin anak pulau kakak pulau ini. Jadi itu adalah bentuk biru walidain kita untuk tetap berbuat baik kepada kedua orang tua kita walaupun kadang-kadang orang tua itu semakin tua permintaannya aneh-aneh. Bahkan ada yang seperti anak kecil lingkungan, tapi kita sebagai orang tua, sebagai anak tetap berkewajiban untuk berbuat baik kepada mereka. Nah, perayaan ini Gusti Allah dapat menggunakan ihsanan. Wabil walidaini ihsanan. Ihsan itu setingkat di atas adil. Jadi adil itu nanti ini, ihsan itu nanti ini. Jadi ihsan itu di atas adil. Uang berbuat adil itu, adil itu sampai ngomong angel. Berarti ihsan itu luwih angel. Wah, kudu adil ini angel. Berarti adil angel. Ihsan tambah angel. Jadi status ihsan ini di atas adil. Makanya itu. Jangan pas saya ngurus baju lek krungu khotib ngomong inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Iku ana nak sitani. Cekal nang ngantuk niku ilang lek krungu khotib ngomong inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Ngantuk niku ilang. Ngantuk niku wah alhamdulillah wis mati. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Wa idzail qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Niku sebenarnya Pak, itu pas ada lari gitu. Ngantuk hilang. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan dengan berbuat adil dan ihsan. Jadi adil saya baru ihsan. Wong iso adil baru kawan iso ihsan, tapi lek wong iso ihsan itu wong pasti salah. Apa itu ihsan? Kalau contohnya ihsan ini oleh ono wong misalnya diantem pisan. Terus wong sing diantem mungkin balesnya ngantem yo pisan. Maka itu namanya adil. Sikap wah sing disikap bales pisan. Itu namanya adil. Mata dibalas mata, telinga dibalas telinga, itu namanya adil. Orang ngantem aku pisan, aku ngantem apa bisa. Tapi ya orang uang kok diantem pisan terus balas ping 10, itu namanya dolim. Termasuk itu namanya dolim. Tapi ya orang uang kok diantem pisan terus lagi diantem itu gak balas, justru dia memaafkan orang yang telah memukulnya, maka itu namanya ihsan. Ampun nih, diantem gak bales, malah ngapura. Itu sih ngapura. Jarang kalau orang diantem jarang. Oke, kita contohkan yang lain. Misalnya mawon, jenengan gak ada damel, wis balik bonyongan tengahan, boman itu. Terus jenengan ngundang tonggo sing jenenge si A, misalnya. Si A. Nah, ini sampai undang gak tahu teko. Ya gak tahu dia gawe buku. Gak tahu buku tapi kaya ini aku dari gawe pinter wong iku gak tahu teko. Teket yo enggak. Mantuk iku wong iku sing gak teko, gak tahu teko nang gawe sampean itu gawe gawe. Terus jenengan kira-kira teko napa mboten? Nek gak teko itu adil. Dibuka tak tahu teko, saya tak teko, itu namanya adil. Tapi kalau jenengan teko terus itu namanya ihsan. Jenengan gak ada damel, terus orang lain si B misalnya, buku saya ketemu, terus 3 bulan kemudian si B dari damel, lek sampai saya ketemu, berarti itu namanya adil. Lek sampai satu saya berarti itu namanya ihsan. Lek sampeyan kaya 20.000 itu jenenge zalim. Iku zalim, adil, ihsan. Ini wabil walidaini ihsan. Berbuat ihsan ini tidak hanya kepada kedua orang tua, tapi
Niku pada umumnya loh. Iku kepada kerabat. Niku lek ngati di sana, lek elek dijuta. Kerabat kan nopo gede, mungkin misanan mingguan telu. Itu kan kerabat kabeh, mingguan misanan telu. Itu kalau ada kerabat yang dekat kepada kita, maksudnya ngati pada kita. Niku di sana, tapi lek ono sing pelek, maksudnya kelakuan ini elek, wis dijuta. Itu adil. Wong api nang ngene nyaman dhewe kok. Kangke kabeh ngapi dhewe wis tak kabeh niku adil. Adil. Niku seperti itu. Jadi pada umumnya memang kita itu berbuat baik kepada kerabat yang baik kepada kita. Tapi lek kerabat boten apik marang awak dhewe, seneng kami nyelatu awak dhewe atau bersifat pokok berbuat jelek kepada kita, maka kita pada umumnya itu tidak berbuat baik kepada mereka yang berbuat buruk kepada kita. Ono maneh wong niku pada kerabatnya sing sugih dikumpuli, sing gak duwe diadoni. Niku nek rada umum. Iki sugih, iki sugih. Tapi sing gak duwe sing kere gak tau silaturahmi, gak tau dipahami. Itu mungkin banyak di antara kita yang seperti itu. Bahkan itu adalah contoh-contoh yang zalim, yang tidak berbuat baik kepada kerabat. Itu kadang-kadang ono dulur sing adoh iku ambu wani, sing idek ambu ahi. Sing adoh iku ambu wani, sing idek malah ambu. Ambu tadi, padahal sing adoh mungkin moro setahun, 2 tahun moro pisang, tapi sing idek iku ketemu bendino. Kadang-kadang jalur tolong ini, jalur tolong hal yang sepele, justru itu kita anggap meresahkan atau boten kita amini. Itu adalah bentuk-bentuk kezaliman kita kepada kerabat kita. Sehingga doa sing terambutai itu adalah bentuk kecurangan, bentuk yang bukan ihsan kepada keluarga kita. Nah, harusnya kita juga ihsan kepada keluarga. Yo kudu apik marang siapa saja kerabat kita, baik sing apik marang awan dhewe ataupun sing elek marang awan dhewe. Tidak ada bedanya. Baik sing sugih ataupun sing gak duwe, yo kira betul-betul sebagai kerabat kita kudu apik mereka. Tidak ada bedanya antara yang kaya ataupun yang miskin. Tidak ada bedanya yang baik dengan kita ataupun yang tidak baik dengan kita. Kita berkewajiban untuk berbuat baik kepada mereka sebagai kerabat kita. Wal yatama, dan berbuat baik kepada anak-anak yatim. Dan Tafsir Ashawi dikatakan, wal yatama jamu yatimin. Yatama itu adalah jamak dari yatim. Wa huwa minal adamiyyin man faqada abahu. Oleh nanggone menungso anak Adam. Lek ana anak yatim iku anak lek gak duwe bapak, iku anak yatim, gak duwe bapak. Wa min ghairihim man faqada ummah. Tapi lek nanggone dudu menungso nanggone hewan sing yatim itu lek hewan gak duwe ibu. Iku jenenge hewan sing yatim. Terus misalnya ibu yang mati kalau sing yatim itu bapak. Lek menungso ibu bapak, lek hewan ibu. Dan Tafsir Ashawi dikatakan seperti itu. Tapi tentang Tafsir Al-Qurtubi menurut Imam Mawardi, wahaka al-Mawardi annal yatima yuqalu fi bani adama fi faqatil ummi. Menurut Imam Mawardi, yatim, ya sesungguhnya yatim itu bisa juga dikatakan kepada anak Adam yang tidak mempunyai ibu. Itu menurut Imam Mawardi. Tapi terus lagi wal awwalu al-ma'ruf, pendapat yang pertama yang lebih kuat. Jadi pendapat yang pertama itu adalah yang lebih kuat. Walaupun menurut Imam Mawardi, misalnya orang tua arek cilik tak beribu itu tetap bisa dikatakan yatim. Tapi tetap pendapat yang pertama yang mengatakan yang lebih kuat. Pun kita lanjutkan. Jadi kita juga harus berbuat baik kepada anak-anak yatim. Walau kita nggak boleh, boten kan sama ngomong larat. Wis ono bapak,
Rasulullah dawuh teng kitab Sahih Muslim hadis nomor 2983 kafirul yatimi lahu qawli ghairi ana wa huwa hataini fil jannah. Wong sing ngrawut anak yatim, sing jamin anak yatim, baik yang menjadi tanggungannya atau bukan tanggungannya, kalau si tanggung yatim, ana wa huwa hataini fil jannah. Saya dan dia seperti ini di dalam surga. Wa asyara malikun bisababani wa usqa. Kemudian sahabat Malik itu mengisyaratkan dengan dua jari, jari telunjuk dan jari tengah. Ana wa huwa hataini fil jannah. Saya dan dia si merawat anak yatim, baik anak yatim itu tanggungannya atau bukan tanggungannya atau orang lain, itu seperti dua jari ini di dalam surga. Jadi itu. Jadi kita juga berkewajiban untuk berbuat baik kepada anak-anak yatim. Wal masakin, dalam berbuat baik kepada orang-orang miskin. Kita tidak boleh mengatakan salah dewi kadumi. Tak boleh ngomong atau Allah di sini duduk tanggunganku, karena di dalam UUD 1945 pasal 34 fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Karena urusannya negara ini urusanku, ngomong miskin urusanku. Tidak boleh mengatakan seperti itu. Sebab apa? Sebab ini Sahih Muslim, kami Sahih Muslim hadis prinsip tanggone budiman wal masakin tang Sahih Muslim hadis nomor 2982 dan niku Kanjeng Nabi dawuh kan Nabi Hurairah kan Nabi sallallahu alaihi wasallam qol as-sa'i ala al-malami wal miskini kal mujahidi fi sabilillah. As-sa'i ala al-malami wong sing nyantuni rondo, dalam hal ini rondo sing ditinggal mati bojone terus wis tuwa dudu janda pirang. As-sa'i ala al-malami wal miskin wong sing nyantuni rondo, wong sing nyantuni rondo, wong sing nyantuni wong sing larat. Kalau mujahidi bisa dirilah koyok wong sing jihad ing dalem dalane Allah. Dawuh Kanjeng Nabi tentang Sahih Muslim hadis nomor 2982. Bahasa buku kalau saya mengira Kanjeng Nabi berdawuh seperti ini. Bakal kau inilah yang tunggu, bakal so inilah itu. Koyok wong sing selama malam tidak pernah kena lelah dan orang puasa yang tidak pernah berbuka. Artinya poso terus. Jadi wong sing meramut rondo, wong sing meramut wong melarat itu seperti halnya orang yang giat di jalan Allah, seperti orang yang terus-menerus melakukan sholat malam dan terus-menerus melakukan puasa. Jadi kita juga harus berbuat baik kepada orang-orang miskin. Lanjutannya ada wa qulu lin-nasi husnan. Wa qulu lin-nasi husnan, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dan mriki Gusti Allah dawuh lin-nasi. Jadi mengucapkan kebaikan, mengucapkan hal-hal yang baik, itu tidak melihat apa agama dia, apa suku dia, apa status sosial dia, tidak. Kepada semua manusia, tak peduli wong Islam apa kafir, tak peduli wong itu sugih apa melarat, kita tetap berkewajiban untuk berkata baik kepada manusia. Wa qulu lin-nasi husna. Maka Kanjeng Nabi dawuh sangat terkenal dan ini adalah hadis sahih. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sepon wong sing percaya pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik, dan tidak bisa berkata baik yung nemu. Dalam hadis yang lain, Kanjeng Nabi nyate dawuh la takdiranna minal ma'ruf syai'an. Ojo ngremehno kebaikan sekecil apapun, wa illam tajid falqa biwajhin muntalikin. Lek pancen awakmu gak iso menemukan kebaikan berbuat baik ibuman, maka kalau kamu bertemu dengan saudaramu sesama Islam, maka bertemulah dengan wajah yang cerah. Jadi sing sumeh
ojo permu tayo ketemu koncone. Itu adalah bagian dari bagian dari ayat ini. Dia berbuat pada waktu linasi husna. Kepada iso kebaikan itu kalau ketemu sumek itu bagian dari kebaikan. Nomor 7, wa'ati musyraka. Sing nomor 8, wa'ati zakata. Ini adalah janji Bani Israel, yaitu yang nomor 7 menegakkan sholat, yang nomor 8 menunaikan zakat. Jadi ajaran sholat dan zakat ini sudah diperintahkan oleh Allah sejak dulu. Sejak zaman sebelum Nabi Muhammad, umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu sudah diajarkan untuk sholat, diajarkan untuk zakat. Cuma kita tidak tahu secara jelas. Memang betul-betul riwayat yang sahih yang menerangkan bagaimana sholat orang-orang Yahudi, bagaimana sholat zakat orang-orang Yahudi tidak ditemukan. Cuman dulu kita pernah membahas warkatu ma'arokiin, sholat orang Yahudi itu kalau berhubungi seperti itu. Cuman kita tidak tahu sholatnya bagaimana, zakatnya bagaimana. Tapi yang jelas orang-orang Yahudi itu juga diperintahkan sholat, juga diperintahkan untuk zakat. Jadi kesimpulannya, ajaran sholat dan ajaran zakat ini sudah ada sejak zaman. Nah, begitu juga prinsip-prinsip akidah untuk menyembah Allah, percaya kepada malaikatnya, kitabnya, rasulnya, percaya kepada hari akhir, itu sudah diajarkan kepada umat-umat yang terdahulu. Prinsip-prinsip akhlak, berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin, dan mengucapkan baik kepada manusia, itu juga sudah diterapkan sejak zaman dulu. Memang ini adalah syariat yang berlaku umum. Makanya kalau sanjang bahkan orang yang tidak percaya agama pun itu harus menerapkan prinsip-prinsip yang akhlak memang berbuat baik sesama manusia. Itu juga harus diterapkan. Awalnya orang-orang Bani Israel bisa melakukan kedelapan ini. Walaupun ini sangat dilakoni. Tapi akhir ayat Gusti Allah dawuh, "Summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun." Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu selalu berpaling. Nek kita lihat ayat ini dengan tingali. Dan akhir ayat ini wonten tiga kamu. Sunnatawallaitum siji, illa qalilan minkum loro, wa antum telu. Sebagian ulama ini berpendapat kamu yang pertama dan kedua, tawallaitum illa qalilan minkum, niki khitabnya itu adalah kepada abai, kepada seluruhnya Bani Israel, kepada mbak-mbak orang-orang Bani Israel dia. Sementara wa antum mu'ridun itu khitabnya adalah orang-orang Bani Israel yang ada di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Jadi gampang itu ngeten, koyok-koyok itu ngeten. Summa tawallaitum illa qalilan minkum, kemudian bapak-bapakmu dia itu mengo gak gelem nglakoni iku kabeh, illa qalilan minkum, kecuali yang sedikit di antara mereka semua. Wa antum mu'ridun, dan kamu juga seperti itu. Sebab apa? Yo, kau ini gak ada bapakmu dia, sampai mbah-mbahmu dia, mbah-mbahmu dia yo mengo, yo gak gelem iman marang Allah, gak gelem nyembah Allah, dan seterusnya. Awakmu yo ngono, wa antum mu'ridun. Antum ini adalah wa antum itu di ayat ini adalah orang yang sezaman dengan Rasulullah. Jadi awakmu gak ada karo mbah-mbahmu dia. Makanya tidak ada benarnya juga istilah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ada benarnya juga, walaupun tidak mutlak benar, tapi ada benarnya juga. Awakmu gak ada mbah-mbahmu dia itu gak gelem iman marang Allah, dan seterusnya gak gelem sholat, gak gelem zakat. Awakmu ya koyok ngono, wa antum mu'ridun, dan kamu juga
seperti itu. Sebagai penutup, walaupun ayat ini kitabnya itu adalah kepada orang-orang Bani Israel, tapi kalau sampun sampeyan bahwasanya ayat ini berlaku juga syariat secara umum. Semua orang, semua agama itu juga mengajarkan seperti ini. Apakah agama Samawi juga mengajarkan seperti ini? Menyembah Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua. Tapi orang-orang Bani Israel itu berbuat kedurhakaan yang luar biasa. Mereka mengingkari janji mereka kepada Allah. Orang melayani janji marang sesama manusia ini lebih sekali. Ono konco janji marang sampean, terus ternyata konco tersebut itu melayani janji, nyidrani janji. Ini bukan suatu hal yang buruk, padahal sesama manusia. Jadi janji marang Allah kok dimulayani, itu betapa buruknya orang yang melakukan seperti itu. Janji marang manusia, kalau manusia yang mulayani janji elek, apa mana janji marang Allah. Nah, itu adalah perenungan bagi kita semua. Ini adalah sebagai bahan renungan bagi kita semua. Kita sholat 5 waktu ketika iftitah niku mesti maca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar mengucapkan seperti itu, sudah sesuai dengan tindakan kita, amalan kita sehari-hari? Kita setiap sholat ngomong sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, mati itu hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Apakah yang kita ucapkan setiap hari itu sudah sesuai dengan tindakan kita, amalan kita sehari-hari? Itu hanya hati kita sendiri yang bisa menjawab. Isi sesi jawab ini diri-diri. Tapi ojo beri buah yang menurut gak usah ojo iftitahi. Cekak janji marang Allah, ya ojo. Jadi mau tetap ojo iftitah sambil memperbaiki diri, sambil merenung apakah yang kita ucapkan setiap sholat itu sudah sesuai dengan amalan kita sehari-hari. Pun jangan semata, mudah-mudahan kita diberikan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna wa awladana wa dhurriyyatina min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wa khair. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ibadika shalihin. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ibadika shalihin. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ibadika shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Emang sambal tuh? Kilone kita enggak so. Oleh lah asal pinten kilo nih kok? Kok ada? 6 kilo. Terus lumayan deh. Lumayan lah. Ini lho. Oh, ambil lah. Halal bihalal mana? Angkat dilakon nih. Boleh deh, boleh. Atur kamera ini.